Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan pemalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonlah dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian.
Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, GBI Rayon 1I, dimanapun Anda berada saat ini. Mari hari ini bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Yang bersemangat katakan amin. Mari bersuka cita hari ini, haleluya. Karena Yesus sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Sorakan haleluya. Mari lebih semangat lagi bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Oh, oh. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Boleh sambil lambaikan tangan bersama-sama. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan
Biar segala pujian, segala hormat, rasa syukur kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan beri pujian. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari dimanapun Anda berada, bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan kami beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari sekali lagi lebih bersuka cita, katakan beri pujian, beri puji dan hormat. Kami mau tinggikan namamu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Raja segala raja. Dipuji, dipuji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, Raja segala. Yesus, katakan Yesus, Yesus, Raja segala raja. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Biar segala pujian, segala hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, untuk nafas yang baru yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, mengurapi kami, bahkan menyembuhkan kami yang sedang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dalam hadirat Tuhan. Kami minta pengurapan yang baru dari Engkau Tuhan. Terus mengurapi setiap kami, terus memenuhi setiap kami, bahwa kami merasakan, bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Oh ralabaya shida ralaba 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 ralaba. Kida ralaba ralaba shara ralaba 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 ralaba. Mari hari ini bawa segenap pujianmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami bersyukur, kami memuji namamu yang dahsyat ya Tuhan. Syaralaba kananala ya shidaralaba ralaba ralaba ralaba. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syaralaba ralaba 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 shidaralaba ralaba. Dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Ku puji namamu Yesus Kristus penebus
hidupku bagimu. Bawaku dalam hatimu, Yesusku, lebih lagi bawa pujian, pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau kutinggikan dan kuagungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanku, doaku, dan akan beri pujian, pujian dan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku agungkan keselamatan. Biar kekuatan setiap kami, itu doa kami kepadamu Tuhan. Hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Bawaku dalam hatimu, Yesusku, cintakan, ku puji panggil namanya Yesus. Engkau penebus setiap kami. Amin. Selalu dalam hidupku, Kaulah pujaanku, ku sembah Kau Tuhan. Biar hidup kami, segenap hati kami
pujian kami. Oh pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Kami berikan hidup kami. Katakan Yesus, Yesusku, cinta Kau, Yesusku, cinta Kau. Terus lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Kami tahu kami dicintai, kami tahu kami dikasihi. Tidak ada yang dapat memisahkan hatimu dari hati setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi melekat kepadamu Tuhan. Mau terus berserah hanya kepadamu Tuhan. Oh, syaralabakana yase, hiaralabana ya syaralabaralaba, hiaralabaralabaralaba ya syiralalabaralabaralaba. Mari bawa setiap keluargamu, suami istri bahkan anak-anakmu menyembah di hadapan Tuhan. Percaya Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Oh ralaba ya syida ralaba. Biar hari ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Kami selalu ada bersama dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh setia atas setiap kami. Kasih-Mu mengalir buat kami Tuhan. Mari Engkau yang percaya, sekali lagi saya ajak setiap kita angkat kedua tanganmu. Percaya Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Untuk itu kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Oh haleluya. And I love you.
Yes, I love you. Yes, I love you because you first love me. Mari dengan sungguh katakan, and I love you, Lord. Jesus, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Say, and I love you, Lord, and I love you, Lord. Lebih sungguh lagi katakan, and I love you, Lord. Yes, Jesus, I love you, Lord. Oh, oh. Yes, I love you, Lord. Yes, I love you because you first love me. Mari yang percaya bahwa imanmu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Say nothing, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mari dengan imanmu katakan, nothing can tear me away from your love, Lord. 'Cause I am yours. 'Cause I am yours. Nothing can tear me away from your love. Tidak ada yang dapat memisahkan hidup kami dari Engkau, Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 'Cause I am yours. Lebih lagi. 'Cause I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Amen. Katakan nothing, nothing can tear me away from your love. 'Cause I am yours. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan nothing. Amin. Oh, nothing. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Nothing can tear me away from your love, Lord. 'Cause I am yours. 'Cause I am yours. 'Cause I am yours. Sekali lagi katakan. Katakan I am yours. 'Cause I am yours. I am yours. I am yours.
Engkau yang mengasihi setiap kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh melihat kasih-Mu penuh atas setiap kami, atas keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan. Terus pimpin hidup kami. Terus sertai setiap langkah kami Tuhan. Ajar kami lebih sungguh lagi mengasihi Engkau, mencintai setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus bekerjalah Roh Kudus atas setiap hidup kami. Terus pimpin lebih lagi setiap langkah kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini terus kami bersuka cita. Kami mau bawa setiap hidup kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang sungguh baik. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu mari kita berikan dengan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, silakan mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Dimanapun saudara berada, pastikan hidup kita untuk lebih lagi berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku, Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku, ku percaya ku perlu Kau Tuhan. Amin. Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Sekali lagi katakan, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidup. Mari Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri katakan Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Oh Yesus, panggil namanya Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan Yesus, 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 Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sama-sama. Kau Allah yang besar. Haleluya. Amin Tuhan. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih sungguh-sungguh dengan iman kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes God, haleluya. Terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami hidup di dalam suasana yang dipenuhi dengan kegerakan Tuhan. Kami hidup saat ini di dalam fakta yang menekan keadaan. Di dalam kesulitan yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Walaupun tubuh kami terbatas, jiwa kami terbatas, tapi kami percaya seharusnya kami hidup di alam yang tidak terbatas. Dimensi Roh Kudus, dimensinya Tuhan yang membuat kami mampu melalui hal ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syata karyala mandoro lobosta kanarala baya sakaralaba. Mari Bapak Ibu Saudaraku, 1 menit kita berbahasa roh. Siki diaralabaya syandaralabo. Rata karalabaya syandaralabaya siki diaralabo. Rata karalabaya syandaralaba. Inarata karya laman diaraba syandaralaba. Oh. Mari berbahasa roh Bapak Ibu Saudaraku, 1 menit berbahasa roh. Syandaralabaya sikaralabo. Ralabaya syandaralaba. Hinaralaba. Ralabaya syandar. Huralabaya syandaralaba. Huralaba alakai nama oleh banala alakai. Sitaka alakai nama oleh bana. Hinaralaba takaralaba. Roh Kudus memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Karena dimensi roh adalah dimensi yang tidak terbatas. Terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Di dimensi yang tak terbatas ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang mengalir. Terima dalam nama Yesus kesembuhan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu yang tanpa batas ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Yang percaya diberkati, yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Salam hormat dan kasih kami Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Tamini Square, Jemaat GBI Soho, Jemaat GBI Pontianak, dan Jemaat GBI Kute dan Nusa Dua yang beribadah secara online hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sekali lagi shalom, kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah masa yang serba terbatas saat ini. Karena ada tantangan hidup yang mungkin ada banyak di antara kita yang menilai tahun-tahun ini adalah tahun terberat yang pernah dialami setiap kita. Namun demikian kalau kita menyimak setiap firman Tuhan, setiap kebenaran Tuhan, yang disampaikan melalui suara gembala Bapak Pendeta Heron. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak hal ini akan membuat kita bergairah dalam hidup kita. Dan kita semua percaya bahwa setiap kita memang hidup di dalam dimensi yang terbatas. Karena tubuh kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan jiwa kita juga terbatas, intelektual kita terbatas. Tapi harus kita ketahui bahwa setiap kita seharusnya tidak hidup di dalam dimensi tubuh ataupun dimensi jiwa. Tapi seharusnya sebagai orang percaya kita hidup dalam dimensinya Tuhan. Dalam dimensi Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, siapa percaya bahwa situasi yang hari-hari ini dibatasi, seolah-olah ada banyak orang yang kegerakannya terbatas. Tapi buat kita yang percaya dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak Allah yang berjalan dalam roh dan kuasa daripada Tuhan yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan tentang kalimat ini, dimensi Roh Kudus, dimensinya Tuhan, apakah itu? Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan 18. Bapak Ibu Saudara boleh kita baca bersama-sama bersuara ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wow. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, dari ayat yang kita baca ini kita tahu bahwa hidup di dalam dimensi roh adalah hidup oleh roh Allah yang memberi kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Ya, sehingga hidup kita ini tidak dibatasi oleh karena situasi yang terberat sekalipun. Ya. Sehingga ketika kita mengalami hal ini, kita pun juga diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika Bapak Ibu Saudaraku hidup dalam dimensi roh, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saya percaya bukan hanya keajaiban yang kita alami, tetapi di titik itu juga kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Sesuai dengan tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Goal akhir kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, lalu kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus hidup dalam dimensi ini? Dalam dimensi Roh Kudus, dalam dimensinya Tuhan.
Kita tahu bahwa di dalam dimensi roh, kita terus mengalami pembaharuan. Setuju, katakan amin. Setiap saat kita diubahkan. Ya. Dan kita tahu dalam dimensi ini kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Bapak Saudara percaya enggak bahwa di tengah situasi yang terberat dalam hidup kita, di situ Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Justru tujuan kita diizinkan berada di titik tersulit dalam hidup kita, itu karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita semua percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Asal Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai gereja Tuhan hidup di dalam dimensi yang tak terbatas. Haleluya. Hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Kalau Bapak Saudara suka baca Alkitab, 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Itu menceritakan tentang bagaimana Saul terpanggil menjadi raja Israel pada waktu itu. Dan ayat itu menceritakan begini. Ketika Saul dipenuhi roh Allah, dikatakan Saul menjadi manusia yang berbeda. Artinya nggak sama lagi karena hidupnya dipenuhi dengan dimensi yang tak terbatas. Lalu Samuel bilang gini kepada Saul, ketika engkau dipenuhi roh Allah, berbuatlah apapun yang ditemukan tanganmu sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam dimensi Roh Kudus, kita hidup dalam dimensinya Tuhan, apa saja yang kita lakukan itu disertai Tuhan. Bayangkan ketika kita disertai Tuhan, karena tidak ada yang gagal itu rencananya Tuhan. Amin. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Waktu kita masuk dalam dimensinya Tuhan, kita masuk dalam agendanya Tuhan, Tuhan menyertai segala yang kita kerjakan. Percayalah ini, di tengah titik tersulit pun Bapak Ibu Saudara masih ada promosi ilahi karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Dibilang begini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Bapak Ibu Saudara hidup dalam dimensi roh, di situ akan dinyatakan sesuatu yang baru. Bahkan di padang belantara yang seharusnya tidak bisa didapati jalan, Tuhan buka jalan. Bahkan di padang belantara dikatakan akan mengalir sungai-sungai kehidupan. Itu yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Sekalipun berada di tengah padang belantara, sekalipun berada di tengah padang gurun, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita hidup dalam dimensi yang tak terbatas ini. Maka hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Lalu pertanyaan yang muncul Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Pertanyaan yang muncul. Bagaimana caranya kita untuk memulai hidup dalam dimensi Roh Kudus, dimensinya Tuhan, dimensi yang tidak terbatas, dimensi yang tidak bisa dibatasi oleh situasi dan kondisi, dimensi yang tidak bisa dihentikan kegerakannya dengan kesulitan sekalipun. Hal yang pertama, untuk kita hidup dalam dimensi ini, hal yang pertama adalah bangun mesbah. Setuju Bapak Ibu Saudaraku? Bangun mesbah. Nah, bangun mesbah ini harus dimulai dari pribadi kita dan keluarga kita. Amin.
Bapak Saudara diberikan kesempatan hari-hari ini bukankah ada banyak hal ya, dengan hal-hal yang sedang kita alami saat ini, kita banyak koreksi diri, kita banyak duduk sama keluarga kita, yang dulu mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang dengan kesibukan ya kan untuk kumpul semeja makan dengan keluarga susah. Tapi hari-hari ini diizinkan Tuhan untuk kita masuk dalam situasi yang tidak mudah ini, dan kita diberikan kesempatan untuk bangun mesbah pribadi kita dan membangun mesbah keluarga kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa mesbah ini adalah tempat di mana kekasih Kristus, di mana kita gerejanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bangun mesbah itu bicara soal ketika kita ingin hidup dalam dimensi ini, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Walaupun di mesbah ini sunyi terhadap pujian. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita adalah mesbah, karena pujian itu bukan bagi setiap kita, tapi bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Kita membangun mesbah berarti kita belajar tentang kekekalan. Setuju Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kita belajar tentang kekekalan. Kita bangun mesbah berarti kita belajar mengekspresikan diri kita. Ekspresi tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah ketika kita bangun mesbah, kita sedang belajar mengeluarkan bau harum dari apa? Dari korban yang dipersembahkan di mesbah itu. Bau harum bagi Tuhan. Ketika kita belajar melakukan hal-hal ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan kaya dengan apa yang disebut pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan diubahkan dalam perjumpaan tersebut. Ya, saya kalau lihat Bapak Ibu Saudara suka baca kisah tentang Daud. Daud ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Coba bayangin ya, dia hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Itu kegiatan dia. Bahkan ketika kakak-kakaknya sudah menjadi tentara, Daud ini tidak masuk dalam kriteria itu. Ya, tapi yang luar biasa, saking dia setianya, hatinya adalah hati yang membangun mesbah, hubungan dengan Tuhan, relationship dalam penyembahannya. Tahu nggak? Yang seperti ini yang dicari Tuhan. Sampai akhirnya dibilang begini dalam 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Ya. 1 Samuel 16 ayat 1. Dari sekian banyak anaknya Isai, dibilang gini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabungmu, tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa ya. Dari sekian anaknya Isai, kok Tuhan cari Daud. Ya, bahkan ketika matanya Samuel hilaf ya. Hilaf apa tuh namanya, kalau dia salah lihat. Dia pikir, wow, Eliab kakaknya Daud mungkin, wow, ini dia yang dicari Tuhan. Tuhan bilang,
Orang ini pun tidak aku pilih. Nah terheran-heran Daud yang sedang menggembalakan 2-3 ekor kambing domba yang tidak punya pengalaman apa-apa, hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, dicari Tuhan, diurapinya untuk hidup dalam dimensi yang luar biasa. Wow, rahasia apa yang ada di dalam diri Daud? Yaitu hati yang membangun mezbah. Dia suka relationship dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kekristenan itu bukan soal agamawi. Tapi kekristenan itu relationship dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau hidup dalam dimensi roh, bangun mezbah pribadi, bangun mezbah keluarga. Bapak Ibu Saudara belajar mempersembahkan hidup, belajar seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, Daud ingat gak? Daud bilang gini, pengalaman dia waktu pengen melawan Goliat. Daud bilang gini, Tuanku Raja, aku biasa menggembalakan kambing domba. Kalau ada singa, kalau ada beruang yang akan mencabik-cabik domba, aku membela dombanya. Aku melemparkan, aku membunuh binatang buas itu. Bayangin pengalaman lawan binatang buas, dia mesti lawan Goliat, sesuatu yang mustahil. Ya, saya mau bilang begini, luar biasanya Daud itu menganggap gini, tanggung jawab itu lebih penting daripada promosi. Itu hatinya Daud. Setuju katakan amin. Hal kecil loh dia, wow. Ya saya pikir mah kalau kita yang menggembalakan domba, kalau cuma 2-3 ekor ada beruang mungkin kita kasih aja ya. Kasih aja lah, urusan belakangan. Tapi Daud kerjakan itu. Karena Daud punya hati yang melekat kepada Tuhan. Sampai muncul ayat itu. Aku telah mendapati Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku pada zamannya. Ya dimensi ini luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, hidup dalam hadirat Tuhan berarti kita menyadari Tuhan 24 jam. Ingat ini, hidup di dalam hadiratnya, hidup dalam dimensi Roh Kudus. Berarti kita tahu menyadari kehadiran Tuhan 24 jam. Jadi bukan sekedar ketika Bapak Ibu Saudara jam doa di rumah, jam-jam ibadah seperti ini, tapi menyadari kehadirannya 24 jam. Dimulai dari belajar membangun mezbah, belajar mempersembahkan hidup kita. Ya. Belajar dalam situasi sulit sekalipun Bapak Ibu Saudaraku. Pernah dengar ayat yang mengatakan gini kan, sekalipun buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dibilang, aku dungu di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Itu ekspresi Daud, hati yang luar biasa. Mungkin ada situasi yang gak enak, tapi dia tetap di dekat Tuhan. Dia tetap melekat dengan Tuhan. Itulah mezbah yang Tuhan inginkan. Hidup kita seutuhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Ya karena sudah terlalu banyak hari-hari ini kita datang kepada Tuhan. Semuanya kembali selalu kepada diri kita. Betul? Bapak Saudara kalau nyanyi kan selalu kan ujung-ujungnya siapa? Kita. Ketika kita menyanyi lagu, tempo lambat atau tempo cepat, kalimat syairnya selalu ujung-ujungnya kita. Tapi hari ini hiduplah dalam dimensi yang berbeda. Bukan ujung-ujungnya saya, bukan UUS, tapi UUT. Harus ujung-ujungnya tetap Tuhan. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Hiduplah dalam dimensi ini dengan cara bangun mezbah. Sebagaimana Daud melekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 17 sampai dengan ayatnya
yang ke-18. Yang kedua, belajar aktivasi kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Saudara percaya nggak sih keajaiban Roh Kudus sampai hari ini masih bisa terjadi? Amin. Yang sakit masih bisa sembuh, amin. Amin. Ya, hari ini yang pernah Tuhan nyatakan ribuan tahun silam masih berlaku. Masih berlaku Bapak Ibu Saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ini khotbah Petrus mengutip kitab Yoel. Ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah Bapak Ibu Saudara, nubuatan ini terjadi di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tapi kita percaya bahwa hari-hari ini urapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus masih terus digenapi. Haleluya. Jadi Tuhan janji pencurahan itu terus diberikan. Ya, apalagi saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus tanpa batas yang akan semakin besar bagi barang siapa yang lapar dan haus akan Tuhan. Yang lapar dan haus akan Roh Kudus. Janji ini diberikan bagi kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus disalibkan kemudian mati dan bangkit dari kuburnya, Tuhan Yesus bilang, akan lebih baik tuh ya kalau aku naik, aku kembali kepada Bapa. Supaya apa? Supaya roh yang dijanjikan itu dicurahkan. Saudara, mari kita manfaatkan momentum ini, hiduplah di dalam dimensi ini. Mengaktifasi kuasa Roh Kudus. Ya, kegerakan tubuh boleh terbatas, intelektual manusia boleh terbatas, tetapi dimensi Roh Kudus adalah dimensi yang tidak terbatas. Amin. Dimensi Roh Kudus adalah dimensi yang tidak terbatas. Nah, saya suka kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Gereja itu tidak boleh menjadi Hollywood dan meninggalkan Holy Spirit. Karena sudah terlalu banyak kita hidup seperti di panggung, tapi lupa kuasa Roh Kudus yang sampai hari ini masih bekerja dalam setiap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dibilang gini, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Orang yang hidup dalam dimensi yang tak terbatas, mengaktifasi kuasa Roh Kudus, dikatakan orang ini akan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan apa yang dikerjakan Kristus dalam kitab-kitab Injil, mujizat-mujizat luar biasa yang terjadi di sana. Dikatakan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, ya. Bahkan gak heran Bapak Ibu Saudara kalau melihat kisah para rasul.
pasal 3 ayat 6. Ketika Petrus melewati Serambi Salomo, dikatakan gini, tapi Petrus berkata, ketika dia lewat itu ada orang sakit lumpuh, Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Si lumpuh berjalan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini kuasa adi kodrati yang terjadi oleh karena hidup dalam sebuah dimensi. Ingat, ada esensi yang penting, yaitu iman. Setuju Bapak Ibu Saudaraku? Esensi yang penting adalah iman. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 15 lebih dahsyat lagi. Bahkan ketika Petrus lewat, orang-orang sakit pengen setidak-tidaknya ya bayangannya mengenai mereka. Wih, luar biasa. Saya mau tanya, apakah di gereja Tuhan hal ini masih bisa terjadi? Bisa. Karena kita seharusnya hidup bukan di dimensi badani, bukan dimensi daging, tapi dimensi roh, sesuatu yang tidak terkatakan dengan logika. Halo. Iya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan intelektual manusia. Luar biasa juga kalau Bapak Ibu Saudara pelajari juga Paulus. Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Ya. Bahkan sapu tangannya Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Wow. Sesuatu yang pernah dipakai oleh orang yang diurapi ini bisa menyembuhkan orang sakit. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya dimensi ini adalah dimensi bagi kita anak-anak Tuhan. Dimensi yang tidak terbatas. Ya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Destiny yang mulia, 1 Korintus 6 ayat 2-3. Dibilang gini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita ini akan menghakimi dunia? Kalau kita diberikan hal ini, bahkan malaikat-malaikat saja kita yang menghakimi. Itu di dimensi roh itu dikatakan seperti itu. Jadi apalah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, seharusnya kita sanggup melewatinya. Amin. Karena destiny ini sangat mulia. Bapak Ibu Saudara dan saya terpanggil untuk hidup dalam dimensi ini. Badan boleh terbatas, daging boleh terbatas, intelektual manusia boleh terbatas, tapi seharusnya kita hidup dalam dimensi yang tidak terbatas. Yang semangat katakan amin. Ingat pesan ini, bangun dirimu untuk hidup dalam dimensi ini dengan membangun mezbah Tuhan dan belajar mengaktifasi kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kasih tepuk tangan paling meriah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Nyanyikan dengan iman kita. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat. Sekali lagi sungguh-sungguh dengan iman. Di saatku
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari angkat tangan kita, bangkit berdiri, angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari mengalami keterbatasan dengan fisik, sakit pada tubuhmu? Kita semua percaya bahwa dimensi kesembuhan oleh kuasa Roh Kudus bisa terjadi sekalipun kita beribadah secara online hari ini. Pegang bagian tubuhmu yang sakit Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, dengan iman kami percaya bagian tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman setiap yang terbeban berat diberikan kekuatan. Dengan iman gereja Tuhan mengalami promosi ilahi sekalipun di masa sulit. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat dua tangan kita. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuh umat-Mu. Keluar dari tubuh umat Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Dan di hadirat ini kami berdoa, setiap yang terpapar COVID-19 disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah yang luar biasa ini, biar iman kami semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan, penghiburan oleh kekuatan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.